Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ini kita lanjutkan ngaji kita kitab Asy-Syifa mengenai kepribadian Al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masih perihal mengenai sumpah-sumpahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kutipkan dalam satu halaman di dalam Asy-Syifa ini. Akhir dari pasal kelima, ya, beliau mengutip satu ayat dalam surat Al-Qalam. Ini ayat ini sebenarnya sangat luar biasa karena menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW didustai. Ya, didustai oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik ketika itu, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela dengan penuh dengan cinta dan pembelaan abadi. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allah bersumpah dengan nun. Nun ini maknanya apa? Wallahu a'lam. Tetapi bagaimana Allah mengawali nun ini menggambarkan sebuah simbol dari pencerahan yang luar biasa, di mana nurnya Allah menyibak seluruh kegelapan-kegelapan, menyingkirkan seluruh kegelapan-kegelapan musuh-musuhnya Allah. Dimanapun yang disebut musuh Allah itu pasti memasuki wilayah-wilayah gelap. Nah, itu. Nah, di sini sebelum Allah menegaskan tentang kedudukan Nabi, Allah sampai bersumpah seperti ini. Wal qalami wa ma yasturun, dan demi qalam. Jadi nun itu kalau menurut tafsirnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi sebagai an-nafsul kulliyah. Jadi diri sejati secara universal. Kalau itu hakikatnya, kalau itu harus disimbolkan ya nun. Nah, itu menurut pandangan Ibnu Arabi. Wal qalami wa ma yasturun, dan qalam. Dan apa yang akan ditulis oleh qalam di Lauhul Mahfuz. Tentang apa yang ditulis? Ya tentang seluruh qada dan qadarnya Allah di situ, ya. Nah, apakah sebenarnya yang menulis sang qalam itu sendiri? Ya, kalau Al-Qalam di sini sebenarnya adalah majazi. Majazi itu metafor sebelaka. Hakikatnya yang menulis ya Allah itu sendiri. Karena yang tertuang dalam Al-Qalam ya, ini wa ma yasturun. Jadi Al-Qalam ini adalah makom yang begitu luhur sebenarnya. Qalamnya Allah itu. Maka ketika ada kalimat wal qalami wa ma yasturun, dan demi qalam, Anda jangan membayangkan sebuah pena raksasa yang besar gitu, juga bukan, ya. Ini adalah sebuah makom al-qalam, makom yang sangat luhur,
karena setelah itu ada makom Lauhul Mahfuz, kemudian ada makom Al-Kursi, ada makom Arash, istana ilahiyah, baru as-sama Sidratul Muntaha, sab'un samawat, 7 langit, baru alam nyata, alamul mulki wasyahadah, alam nyata, alam fisika yang ada hubungannya dengan ruang, waktu, arah, dimensi, dan seterusnya yang kita ada saat ini. Nah, al-qalami wal qalami wa ma yasturun, ini juga sekaligus ayat ini menggambarkan al-qalam ini sebagai al-aqlul kulli, jadi akal universal. Ya, akal universal itu bukan akal kita sebenarnya. Itu adalah sebuah ciptaan Allah yang membuka seluruh tirai kebenaran demi kebenaran. Al-aqlul kulli atau al-aqlul awal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, awwalu ma khalaqallah al-aql. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Ada hadis lain kan menyebutkan nuri, cahayaku, kata beliau. Hadis lain menyebutkan al-qalam. Hadis lain menyebutkan ruhi, rohku, seperti yang pernah kita bahas di beberapa waktu silam. Nah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, kamu tidak bisa disebut gila, Muhammad, ya, karena orang-orang kafir Quraisy ketika itu menyebut Muhammad itu gila. Padahal Rasulullah SAW memasuki sebuah dimensi nikmat yang memuncak, nikmat yang memuncak berupa musyahadah, ma'rifah haqiqiyah yang luar biasa. Kenapa orang-orang kafir Quraisy ketika itu, musyrikin juga, menganggap Muhammad itu gila? Sebenarnya karena mereka sudah terhijab, tertutup, terblokir oleh materialisme. Oleh materialisme sebenarnya. Jadi yang disebut kebenaran puncak itu materialisme. Makanya Tuhan pun diberhalakan, dimaterikan. Sesuatu yang dianggap menyelamatkan dia, ya materi. Rasulullah membawa wahyu dengan sebuah dimensi kenikmatan ruhaniyah yang luar biasa, kebenaran, pasti dianggap gila oleh mereka. Ini apa-apaan? Nah inilah. Mungkin juga hari ini di alam modern yang serba materialis, serba menuhankan hal-hal bendawi, memberhalakan segala hal yang tampak nyata saja ini, menganggap ketika ada spirit ruhaniyah yang mencerahkan dianggap gila juga oleh mereka. Ini ya, wa innalaka la ajrun ghairu mamnun, padahal sesungguhnya bagimu memiliki satu pahala yang tak terhingga, pahala yang tiada hingga, atau pahala yang tidak bisa dihitung. Dan Rasulullah SAW tidak pernah minta pahala itu, tetapi sudah diberi oleh Allah. Ya, ini namanya ajrun
ghairu mamnun itu adalah pahala yang tiada tara, itu adalah pahala yang memang itu dari Allah. Anda kalau kepingin pahala yang ghairu mamnun, ya jangan mencari pahala. Itu berarti ketulusan universal, keikhlasan luar biasa terhadap seluruh aktivitas dan ubudiyah Anda. Baru Anda akan memahami, oh ternyata Allah memberi pahala kepadaku itu bukan disebabkan oleh taat dan ibadahku, tetapi justru sebaliknya. Ketika Allah memberi pahala yang tiada hingga ini, membuat aku malah taat dan beribadah. Kira-kira kita ini beribadah penuh dengan sukacita, seperti menyongsong kebahagiaan yang tiada tara apa enggak? Kalau enggak, penuh dengan beban, masih mencari-cari, oh berarti pahalanya ya tidak ghairu mamnun tadi. Nah ini setelah itu ada satu ayat yang disusul dengan ayat statement Allah yang dahsyat sekali. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sesungguhnya kamu Muhammad, Allah itu menyebut langsung kamu, la'ala khuluqin azim, benar-benar berada dalam khuluq, akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu yang bagaimana? Akhlak yang agung adalah yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Bukan mengambil alih sifat dan asma'nya Allah loh ya. Jangan keliru, nanti tersesat malah. Berakhlak dengan akhlak Allah itu mengintisabkan, memanifestasikan sebuah nilai-nilai sebagaimana yang ada di dalam asma dan sifat-sifat Allah yang begitu agung dan mulia. Inilah beliau lalu disebut la'ala khuluqin azim. Tidak satupun para nabi disebut la'ala khuluqin azim kecuali Rasulullah SAW dengan segala ketabahan, kesabaran menghadapi. Kita nggak bisa membayangkan lah pokoknya saat itu bagaimana Rasulullah menghadapi manusia-manusia jahiliyah di tengah-tengah gurun yang sangat gersang, sangat keras, sangat radikal orang-orangnya. Rasulullah dengan kesabaran, kelembutan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasatubsiru wa yubsirun, dan kelak kamu akan melihat dan mereka juga akan melihat. Maksudnya apa? Siapa biayyatikumul maftun, siapa di antara kalian ini yang gila sebenarnya? Yang gila ya orang yang sedang tertutup akal sehatnya. Ini pelajaran besar bagi kita, ya. Karena orang gila itu orang yang akalnya memang tidak sehat. Lalu dia terjebak pada sesuatu yang tampak, sesuatu yang muncul dari imajinasinya sendiri. Ya. Maka ini jangan sampai kita ini terseret oleh arus kegilaan sebagaimana dialami oleh para penentang-penentang Rasulullah SAW ketika itu. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih.
Sesungguhnya Tuhanmu lebih tahu pada orang yang tersesat dari jalannya. Ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kepada orang-orang yang diberi hidayah. Artinya apa? Orang-orang yang waras. Sebagaimana dengan kondisi kita misalnya. Ini kan Rasulullah menghadapi musuh-musuhnya. Di dalam umat Islam sekarang pun bisa jadi situasi ini seperti itu. Ya, bagaimana orang menganggap orang yang dengan pencerahan ruhaniyah malah dianggap ini orang gila ini. Ya. Ini padahal justru orang-orang misalnya para sufi, para aulia itu yang dimasukkan oleh Allah kepada alam akal universal yang memahami kebenaran sejati. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kemudian Allah memberikan satu counter luar biasa tentang karakteristik mereka itu. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan patuh kepada orang-orang yang mendustakan, yang berbuat dusta, ahli dusta, ya, mendustakan kebenaran sebenarnya. Kalau sudah mendustakan kebenaran, biasanya juga mendustakan kebaikan-kebaikan. Waddu lautudhinu fayudhinun. Apa karakteristik mereka selain dia memproduksi dusta, memproduksi hoax, memproduksi fitnah, ya. Ini munafikun kalau di dalam internal kita misalnya. Waddu lautudhinu fayudhinun. Mereka tuh senang kalau kamu Muhammad ngikuti arus pandangan musyrik, kufar, sehingga mereka menjadi senang. Fala wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan patuh kepada orang yang suka bersumpah, tapi sumpahnya hina dan sangat dusta. Misalnya dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi, wallah. Jangan main-main. Lah kalau ketemu orang yang model gitu, wala tuti, kamu jangan patuh siapapun dia. Gelar apapun yang kalau dikit-dikit sumpah yang dusta. Hammazim masya'im binamim, bukan hanya sumpah yang dusta, dia suka mengadu domba, kesana kemari, mempublisir berita-berita dusta, kebohongan, macam-macam. Kalau perlu dia bangun satu industri informasi hoax, kedustaan. Sejak zaman jahiliyah sudah ada industri ini. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Karakter mereka manna'in lil khair. Setiap kebaikan dia tolak. Kalau perlu dibendung, dihambat semua kebajikan. Kebajikan apapun yang tidak sesuai dengan selera mereka dihambat. Nah, ini kenapa? Ini
karakteristik jahat di dalam diri seseorang, antara lain dia dengan kebajikan itu loh takut, makanya dia hambat. Orang berbuat baik dia hambat. Bahkan barangkali cara menghambatnya dengan mengatasnamakan kebaikan. Loh, aku ini mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, tapi nggak taunya malah justru untuk menghambat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'tadin asim. Terus menerus berbuat dosa dengan secara eksploitatif. Jadi dosa itu dieksploitir, ya, maka ada tindakan dosa, tindakan di luar dosa yang dosanya melebihi dosa. Apa? Satu orang yang memproduksi dosa, dia nggak melakukan maksiatnya, nggak melakukan tindakan kejahatannya, nggak, dia diem aja, tapi dia punya pabrik dosa, memproduksi segala hal yang membuat orang menjadi berdosa akhirnya. Nah, ini dosanya lebih besar daripada tindakan orang yang melakukannya. Yang kedua, yang motivasi mendorong perbuatan dosa. Orang yang memotivasi kejahatan apa saja, kejahatan sosial, kejahatan negara, kejahatan terhadap pemerintah, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang memotivasi, artinya the man behind the gun ini dosanya lebih besar. Ketiga, orang yang bergembira dengan dosa, bahagia dia dengan dosa. Loh, sekedar bahagia dengan dosa, wah semalam aku melakukan ini, semalam aku maksiat di sana, di sini, bangga banget bermaksiat itu. Nah, itu dosanya lebih besar daripada maksiatnya. Yang keempat, hobi berdosa. Dosa sampai tingkat hobi. Wah, akhir pekan ini kita berdosa di mana ya? Ketika menjadi hobi-hobinya itu lebih besar dosanya dibanding ketika dia berdosa betul. Yang kelima, rutin berdosa. Rutin berdosa itu artinya dosa diremehkan, meremehkan dosa. Dosa Gusti Allah lebih gede ampunannya, dosa dulu gitu. Nah, meremehkan dosa ini lebih besar daripada tindakannya. Itu yang disebut mu'tadin athim. Artinya dosa sudah dieksploitir menjadi sebuah culture, menjadi sebuah barangkali siapa tahu kelak pada zaman tertentu ada misalnya menteri urusan dosa gitu ya, misalnya bukan menanggulangi dosa tapi memproduksi dosa. Nauzubillah, semoga itu tidak akan pernah muncul di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Utullim ba'da dzalika zanim. Wah, dia ngototan radikal, keras. Habis itu ya dia membuat suasana menjadi chaos, destruktif dan seterusnya. Ini perilaku musuh Nabi sebenarnya kayak begini ini. Angkana dza mali wa banin.
dia mengandalkan harta. Babanin dan anak-anaknya atau anak buah lah kira-kira. Oh, aku punya dukungan ini, dukungan itu, dan aku punya donatur. Aku menjadi donatur besar. Semua bisa dibeli. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan ayat-ayat yang benar, apa sih itu, hanya dongeng masa lalu itu. Mereka selalu mengatakan, itu legenda. Apa yang kamu baca itu hanya mitos, katanya. Itu mitos. Sanasimuhu alal khurtum. Besok oleh Allah bakal diberi tanda belalai. Ini orang-orang ini, ya, keluar kayak belalai gajah gitu. Maksudnya apa? Itu besok orang-orang model kayak gitu. Dan kalau Anda mendukung juga yang begitu model orang-orang kayak begini, nah, ada tandanya besok di akhirat. Sebenarnya bagi para orang-orang yang mukasyafah hari ini kelihatan belalai-belalai mereka hari ini. Aqsamallahu ta'ala bima aqsama bihi min azimi qasamih ala tanzihil mustafa mimma ghamasathu al-kafarah bih wa takdzibihim lahu wa anasahu wa bassata amalah biqaulihi muhsinan khitab ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Jadi ini Allah memberi satu pembelaan ya luar biasa kepada Rasulullah SAW dengan nihayatul mabarrah fil mukhatabah. Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Ini satu bentuk anugerah kebajikan yang sudah puncak betul diberikan kepada Rasulullah SAW, dan kita alhamdulillah menjadi umatnya, dan kita terus menerus. Makanya kita ini kenapa terus menerus bersolawat? Ya, kita sedang mewadai limpahan-limpahan cahaya itu tadi. Tsumma athna alaihi bima manahu min hibbatih wahadahu ilahi wa akata dzakatan miman litamjid biharfi ta'kid qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Seperti yang kita jelaskan tadi, apa yang disebut khuluqin azim di kitab ini disebut, ada yang mengatakan itu adalah al-Islam. Apa yang disebut Islam? Islam adalah agama akhlak. Ya, kalau Islam tanpa akhlak, Islam ini agama akhlak. Al-Quran itu adalah seluruh karakteristik kepribadian akhlak Rasulullah. Ya, Quran itu di dalamnya ada hakikat kebenaran, ada wujud kebenaran, ada manifestasi kebenaran yang di sana melahirkan kebajikan demi kebajikan. Jadi kalau tidak mengalur kepada itu semuanya, bagaimana kita ini, apa nggak malu mengaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Wasiti athna alaihi bihusni qabulih. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila Al-Quran, wakila At-Tab'ul Karim. Ada yang menyebutkan itu adalah sebuah karakter yang mulia. Wakila laisalaka himmatun illallah. Karakter mulia. Tidak ada himmah hasrat di dalam dirimu kecuali hanya Allah. Ya, ini yang disebut himmatun aliyah atau himmatun aliyah, himmah yang luhur,
hasrat yang tinggi, cita-cita yang luhur itu apa ya? Orang tua kita dulu sudah membangun satu bahasa, bercita-citalah yang luhur. Apa yang dimaksud cita-cita yang luhur? Adalah cita-cita menuju kepada Allah itu sendiri, karena tidak ada yang luhur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita didikkan kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, bahwa cita-cita utama yang paling luhur adalah Allah. Dan apakah cita-cita itu adalah Allah sudah tertanam di dalam diri kita apa belum? Kalau belum, ya sekarang ini harus kita bongkar hasrat kita. Tanpa begitu Anda tidak akan pernah menemukan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi athna alai qala al-wasdiyah athna alai bihusni qabul ma astahu ilahi min ni'amih wa faddalahu bidzalika ala ghairihi wa innahu jabalahu ala dzalikal khuluq ala dzalikal khuluqi fa subhanal latiful karim al muhsinul jawad al hamid alladhi yassara al khairi wa hada ilah thumma athna ala fa'ilihi wa jazahu alaih subhanahu wa ta'ala ma aghmara nawalah wa awsa'a fidalah thumma sallahu ala qalim ba'da hadha biwadu min iqabihim. Jadi ini Allah memposisikan Rasulullah dengan segala pendampingan Allah yang luar biasa, pembelaan, kepedulian kepada Kanjeng Nabi, tapi sekaligus juga Allah mencela kepada para musuh-musuhnya Nabi dengan celaan ilahiyah ini. Misalnya wala tuti'il mukadzibin, ya. Siapa yang besok jangan engkau taat kepada orang-orang yang mendustakan Allah. Ayo buktikan siapa yang gila nanti. Itu loh. Ini artinya definisi kegilaan yang lebih luas adalah ketika manusia tertutup akal sehatnya, akal hatinya oleh hawa nafsunya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah itu menutup. Jadi summa khatama dzalika bil wa'id as-shadiq li tamami syaqa'ih wa khatimati bawarih biqouli sanasimuhu ala khurutum. Jadi Allah menutup ini dengan satu ancaman. Allah itu mengancam itu kenapa ya? Ini ya sudah keterlaluan. Ya. Dan ancamannya itu sangat-sangat mendegradasi seluruh kebanggaan psikologis mereka. Apakah itu materialisme? Apakah itu hedonisme? Apakah itu syahwatisme? Ya. Maka pertolongan Allah itu disebutkan fakanat nusratullah lahu atammu min nusratihi li nafsihi wa radduhu ta'ala ala aduwihi ablahu min raddih wa athbata fi diwani majdih. Jadi seluruh pertolongan Allah itu ya tentu lebih utama dibanding, lebih hebat dibanding seseorang menolong dirinya sendiri. Ya. Dan cara Allah menolak para musuh-musuhnya itu juga lebih sempurna.
Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah cemas. Cemas dan takut itu produksi hawa nafsu. Dan itu bisa menutupi akal sehat kita. Saya kira begitu ya, saudara sekalian. Kita nanti akan memasuki Al-Faslus Sadis, pasal yang ke-6 pada minggu depan insyaallah. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.